Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil khalqih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa rasulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ih ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah. Shadaqallahul 'adim. Usikum wa nafsi bitaqwallah ayyuhal mu'minun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah teramat bahagia, kita memohon, mengharap, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan asbab kita menunaikan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai umat manusia kepada Khaliknya, yaitu melaksanakan ibadah solat Jum'ah. Harapan kita tiada lain, mudah-mudahan dosa perdosa kita, maksiat, kesalahan yang pernah kita lakukan, wabil khusus dosa perdosa kedua orang tua kita, baik mereka yang masih ada ataupun orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah tiada, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka mendapatkan barokah, maghfirah, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah teramat mulia, bahasa Arabnya manusia adalah insan, diambil dari bentuk kata kerja fi'il madhi yaitu anas. Kata sifatnya, adjektifnya yang maskulin, yang mudzakkar adalah anis. Kemudian kata adjektifnya, kata sifatnya yang muannats, yang maskulin adalah anisah. Manusia ini dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai pengertian humanity, artinya bergotong royong, tidak bisa hidup sendirian. Jadi insan, anis, anisah, anas artinya manusia yang tidak bisa hidup sendirian, butuh bantuan orang lain, butuh doa orang lain. Kesuksesan dan keberhasilan seseorang mustahil tanpa bantuan orang lain. Kalau ada tetangga yang tidak mau akrab dengan saudara, kalau ada sedulur yang tidak mau akur dengan sedulurnya, orang seperti itu bahasa condetnya, kalau mati kubur sendiri, kalau mandi dimandi sendiri, jalan ke kuburan sendiri, ngubur sendiri. Sebab butuh bantuan orang lain, jangankan ketika hidup, mati pun butuh bantuan orang lain. Insan, anis, anisah adalah namanya bergotong royong. Indonesia yang begitu 33 provinsi tidak akan subur dalam keadilan, tidak akan makmur dalam keadilan, tidak juga adil dalam kemakmuran kalau dari seluruh elemen bangsa tidak bersatu. Kita mencita-citakan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terrealisasi kalau antara suami dan istri tidak satu visi, tidak satu misi, tidak satu perjuangan. Butuh namanya kerjasama. Anak soleh dan solihah tiada lain kerjasama yang apik antara suami dan istri yang soleh dan solihah. Namun sifat insan ada dalam satu kata dalam bahasa Arab, yaitu nisyan, suka lupa. Hadisnya familiar, al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia kadang suka salah atau manusia kadang juga suka lupa. Karena manusia sifatnya suka salah,
dan juga terkadang melakukan kelupaan atau juga kesalahan, harus ada yang mengingatkan, harus ada yang memonitor. Siapa yang mengingatkan? Pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai nasihat yang terus berjalan. Selama para alim ulama asatidah terus mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Hadis, selama itu pula Al-Quran akan terus menjadi nasihat ila yaumil qiyamah kepada manusia yang mau menerimanya. Nasihat yang diam yang kedua adalah nasihat kematian. Siapapun di antara kita pasti akan mengalami kematian. Yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Siapapun manusia kalau berpedoman dalam politik, dalam rumah tangga, dalam berbudaya, dalam pendidikan, dalam segala hal apapun, kalau berpedoman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, Pak, insya Allah pasti orang tersebut akan sukses dunia dan akhirat. Contoh, misalnya ada sebuah ibadah yang menjadi penyebab ibadah ini akan diterima ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya adalah ibadah sholat. Dalam sebuah kisah zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang perempuan, mohon maaf perempuan ini WTS, datang ke kediaman Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada apa wahai seorang ibu? Wahai Nabi Musa, saya ingin curhat. Curhat apa? Tetapi saya mohon engkau jangan marah terlebih dahulu. Iya, saya tidak akan marah. Ada apa? Saya pernah berzinah wahai Nabi Musa. Terus dari hasil berzinah itu kemudian saya hamil. Lantas setelah hamil, ketika saya dalam proses melahirkan, keluarlah sang jabang bayi. Tetapi tak lama kemudian saya merasa malu dengan aib saya. Saya merasa malu dengan apa yang terjadi, kemaksiatan yang pernah saya lakukan. Saya takut kejadian ini semua tetangga ataupun teman dan sahabat tahu dengan kejadian ini. Alhasil sang jabang bayi saya bunuh, saya cekik wahai Nabiullah Musa. Nabi Musa kaget hadirin. Dalam sejarah Nabawiyah, dalam sejarah para nabi, Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang punya temperamen mental yang mudah marah. Beliau langsung berdiri, hai perempuan bejat, keluar, pergi kau dari rumah aku. Aku takut dengan murka Allah, aku takut dengan azab Allah menimpa di rumahku, keluar. Hadirin, seorang nabi saja di dalam gumam perempuan tadi sudah seperti itu. Sudah seperti itu, bagaimana dengan yang lain? Apakah betul dosa-dosa saya diterima? Kemana saya harus menghibah? Rekaman peristiwa ini disaksikan oleh sang Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian beliau turun negor kepada Nabi Musa. Ya Musa, naam Jibril, ada apa? Kamu tahu tidak, ada dosa yang lebih besar daripada membunuh, ada dosa yang lebih besar daripada berzina, ada dosa yang lebih besar daripada maling dan korupsi. Memang ada wahai Nabi, wahai Jibril, ada. Apakah itu Jibril? Kata Nabi Musa, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada beban apa-apa, satu waktu saja, itu lebih besar dosanya ketimbang dia berzina dengan ibu kandung di dalam Ka'bah. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, lebih besar dia ketimbang dia membakar 70 mushaf Al-Quran. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, lebih besar dosanya ketimbang dia membunuh 70 para nabi. Saya baca kisah ini dalam sebuah kitab karangan Kiai Abdurrahman Rais. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita puasa, kita zakat, kita umroh Jakarta Mekah, melaksanakan ibadah haji dan umroh bolak-balik, tetapi pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, kadang juga disengaja, maka mohon maaf, ibadah-ibadah yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya jelas itu. Maka oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat, karena ibadah sholat adalah merupakan barometer kita nanti sukses dunia dan sukses akhirat. Yang nasihat yang kedua adalah nasihat kematian. Rasulullah pernah bersabda, umri ummati baina sitina wa sab'ina, umur umatku hanyalah 60 sampai 70 tahun saja, lebih dari itu tidak banyak. Apa artinya? Kita terbatas oleh relativitas waktu. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya 63 tahun.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq usianya 63 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan 63 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab 63 tahun. Sayyidina Ali karamallahu wajah 63 tahun. Artinya apa? Kalau sekelas mereka saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekelas kita. Maka oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan sholat. Kedua, ajarkan ilmu agama, ajarkan sholat, ajarkan baca Al-Quran kepada anak keturunan kita. Kita sebagai seorang suami terutama akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya. Istri nggak bisa wudhu, tanggung jawab kita. Istri nggak bisa ngaji, baca fatihahnya nggak fasih, tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Ketika kita sedang akdu nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah bin fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Dunia dan akhirat bukan hanya sandang dan pangan juga papan, tetapi sholatnya, ibadahnya. Nggak benar istri kita keluar auratnya kelihatan oleh yang bukan muhrim, tanggung jawab kita sebagai seorang suami nanti di yaumul qiyamah. Maka mudah-mudahan melalui momentum ibadah Ramadan ini kita semakin dekat kepada Allah, semakin menggali ilmu terhadap ilmu agama, karena dengan suksesnya dunia dan akhirat tiada lain dengan ilmu. Mudah-mudahan putra putri kita, anak keturunan kita, cucu kita soleh dan solihah, dan mudah-mudahan Pilpres besok 9 Juli menjadikan bangsa Indonesia aman, makmur, sentosa, mendapatkan pemimpin yang takut kepada Allah, yang cinta kepada rakyatnya, dan kita bangsa Indonesia mercusuar di belahan dunia kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم فقد فاز المتقون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وتضرعنا ودعاءنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى نعم يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم. أقيموا الصلاة مع الجماعة.